Orang Betawi memang unik. Secara geografis mereka tinggal di Pulau Jawa, tetapi secara sosiokultural sangat jauh berbeda dengan orang Jawa, bahkan lebih dekat dengan budaya Melayu. Hal ini bisa dilihat dari bahasa dan tutur katanya, adat istiadat, sampai pada kuliner dan model pakaian atau busananya. Dalam segi bahasa misalnya, bahasa Betawi termasuk rumpun bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Orang Betawi juga berbeda dengan orang Sunda meskipun secara historis mereka dahulunya adalah penduduk Sunda Kelapa yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun tetap saja orang Betawi berbeda dengan orang Sunda dan tidak dapat melakukan kohesi budaya serta mempunyai sifat masa bodoh dengan kekuasaan politik yang ada pada waktu itu, yaitu dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Demikian juga setelah penaklukan Sunda Kelapa yang dikuasai Portugis oleh Fatahillah, lalu Betawi menjadi bagian Kesultanan Banten. Tetap saja orang Betawi bersikap apa adanya. Tidak melakukan kohesi budaya dan mempunyai sikap politik disengakmen dengan Kesultanan Banten. Demikian juga ketika di bawah kekuasaan VOC, orang Betawi tetap piora aja. Tidak bergeming dengan sikapnya, bahkan menolak kehadiran penjajah Belanda. Sikap mereka tetap seperti minyak dan air. Salah satu bentuk penolakannya adalah dengan keengganan orang Betawi masuk sekolah formal, karena sekolah dianggap sistem pendidikan penjajah. Sifat masa bodoh dan tidak dapat melakukan kohesi budaya dengan perkembangan lingkungan kekuasaan inilah yang boleh jadi membuat orang Betawi bersifat egaliter dan parahnya katanya seperti dalam lagunya Sidul, dan saya tidak setuju dengan ungkapan itu, menjadi ketinggalan zaman, tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Sikap egaliter juga terungkap dalam ungkapan eluh-eluh, guah-guah. Sebuah sikap yang bisa menjadi blunder eksistensi mereka sendiri. Satu-satunya yang dapat meluluhkan orang Betawi sehingga tersentuh untuk berubah adalah dengan pendekatan dakwah Islam. Karena agama Islam sesuai dengan egaliterisme orang Betawi. Islam mengajarkan persamaan derajat, tidak ada kasta dan seterata, tidak ada perbedaan rakyat dan ningrat. Kemuliaan seseorang diukur dengan tingkat ketakwaannya. Karena itulah orang Betawi sangat menghormati para guru, ulama dan habaib, bahkan seakan-akan orang-orang alim tersebut menjadi satu-satunya strata dalam masyarakat Betawi. Boleh dikata bangsawannya orang Betawi adalah para alim ulama. Egaliterisme orang Betawi juga bisa dilihat dari segi bahasa. Dalam bahasa Betawi tidak ada perbedaan bahasa untuk kalangan tertentu. Semua bahasa digunakan ceplas-ceplos apa adanya. Meskipun demikian orang Betawi tetap menjaga sopan santun dalam bertutur kata terutama di kalangan orang-orang alim. Misalnya kata gua elu di lingkungan orang alim menjadi aneh, enteh, namun. Sifat egaliterisme orang Betawi mempunyai arti positif, yaitu menjadi lahan yang baik untuk tumbuhnya iklim demokrasi yang mengajarkan persamaan kedudukan bagi setiap orang. Bahkan orang Betawi pun rela menjadikan sawah dan kebunnya menjadi pusat pengendali demokrasi di negeri ini. Sekian salam santun dari Haji Bukhori Jawahir.